Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Rizky Purnama, mahasiswa Universitas Semarang, program studi Teknik Informatika. Saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian sumber hukum Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Yang ketiga, cara Al-Quran diwahyukan. Yang keempat, hukum dalam Al-Quran. Yang kelima, fungsi Al-Quran. Yang keenam, keistimewaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, pengertian. Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal Masyadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun usul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam periode klasik menggunakan istilah al-adilah al-syariah. Sedangkan yang dikehendaki dengan Masyadir al-Ahkam yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah al-adilah al-syariah. Kemudian yang dimaksud dengan Masyadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil daripadanya untuk menentukan sebuah hukum. Dalam menentukan hukum Islam, para jumhur ulama bersepakat ada 4 sumber yang dapat dijadikan acuan, meliputi Al-Quran yang akan kita bahas, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber-sumber hukum Islam ini digunakan untuk menentukan hukum-hukum dalam agama Islam, baik dalam hal ibadah maupun muamalah atau urusan sosial dan ekonomi. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama yang memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang memuat wahyu firman Allah seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a, artinya dia telah membaca. Kata kerja qara'a ini berubah menjadi kata kerja suruhan iqra yang artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda Quran yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Merujuk pada makna kata Quran secara etimologi, maka Al-Quran merupakan kitab suci yang senantiasa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Secara terminologis, makna Al-Quran menurut ahli kalam adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Yang ketiga, cara Al-Quran diwahyukan. Poin pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya, hati Nabi Muhammad. Tidak melihat sesuatu apapun, tetapi beliau merasa wahyu sudah berada dalam kalbunya. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idni ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Poin kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sampai beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Poin ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gegerincing lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat meskipun turunnya wahyu pada musim dingin yang sangat. Kadang pula unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat bila wahyu itu turun saat beliau mengendarai unta. Poin keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan poin kedua, tapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntah
Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, atau dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Selanjutnya, hukum dalam Al-Quran. Poin pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan kepada hari akhirat. Yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia, wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Poin ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, yaitu mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran merupakan suatu aturan yang harus diikuti layaknya sebuah papan jalan yang ditempel pada jalan-jalan. Yang kedua, Al-Quran sebagai penjelas. Dalam fungsinya, Al-Quran harus dijadikan rujukan dari semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda. Pembeda antara yang benar dan salah, lalu pembeda antara muslim dan non-muslim. Yang terakhir, Al-Quran sebagai obat. Al-Quran adalah resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti resep tersebut tidak mungkin salah karena Allah Maha Besar. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Poin pertama, mukjizat dan bukti kebenaran. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad SAW. Risalah Muhammad adalah risalah penutup kenabian. Setelah risalah Muhammad tidak akan ada lagi risalah kenabian. Yang kedua, kekal dan tetap terpelihara. Firman Allah menjanjikan keterpeliharaan Al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, perambahan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang terakhir, bersifat universal dan tidak sektarian. Universalisme dapat dilihat dari isi dalam Al-Quran yang berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti serta kalian paham akan maksud sumber hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.